Kuliahnya tapi ngambil spesialisasi udah tahu. Musik memang yang Padahal wajahnya musiknya. kedokteran banget loh. Kedokteran? Apa tuh? Emang bisa mengobati hati-hati orang ya? Emang ngeliat fenomena itu gimana sih? Fenomena yang kayak maksudnya gampang banget viral di sosmed itu gitu. Bagus Ya, apa enggak? ada bagus dan enggaknya ya. Karakter kamu bisa dibentuk dari kegagalan karena manusia itu hidup Untuk banyak gagalnya. Yang penting itu bukan tujuan akhir, yang penting itu proses kamu. Setiap lagu pasti aku harus gubah sih. Biar apa? Biar jadi Stefan banget gitu. Dan Nggak jiwanya pengen. dapet ya. Terkadang kita nggak tahu apa yang kita mau. Terkadang kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Tapi Orang ketika sekeliling kita tahu. Jadi pas jangan yang batu mana. deh. Terus. Hai sahabat Nunggu Sunset, bagaimana kabarnya? Senang banget akhirnya saya Berin Fidiari bisa hadir lagi di program Nunggu Sunset. Kali ini ada yang spesial karena ada yang datang ke studio. Kita kenalan, nggak kenalan sih, udah terkenal ya. Justru kita senang nih kedatangan Steven Pasaribu. Hai. Bagaimana perjalanannya menuju ke Doya? Lumayan lancar ya, Iya. karena memang ini lagi cuti bersama. Apa itu cuti bersama? Saya juga tidak tahu, karena Tidak untuk kita ya. saya juga tidak pernah merasakan itu ya. Oke, jadi kita kedatangan Stefan Pasaribu Ya. hari ini sudah mau mampir ke sini. Ini pertama kalinya? Ini pertama kalinya di sini. Terima kasih ya udah Ya, undang anyway Stefan. fun fact banget. Jadi tahun 2019 atau 2020 kalau nggak salah, Steven Pasaribu launching keluar dengan lagu belum Siap Kehilangan. Siap Kehilangan. Ya. Itu aku yang wawancarai. Kita Oh ya? online. Oke. Karena lagi pandemi. Iya, jadi ya nggak bisa langsung kan? ketemu Dan ya. sekarang 3 tahun berlalu udah jauh lebih sukses banget, keren Amin, banget sih. amin. Aku kayak ngeliatnya tuh kayak wah ngikut bersama dan akhirnya sekarang Stefan ada di depan aku langsung. Karena waktu itu kita ngomong mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung ya. Jadi ketemu langsung ya. Makanya hati-hati sama omongan tuh. Iya. Omongan bisa jadi doa. Apa yang pernah omong jadi kejadian? Oh, banyak. Contohnya? Misalnya aku pengen punya rumah di sini gitu. Jadi Jagakarsa, tiba-tiba ada rumah di Jadi Jagakarsa. Jakarta tuh Jakarta Selatan apa Depok? Oh, Jakarta Selatan dong. Siapa yang bilang Depok ya? Akhirnya Sini, rame yuk. loh itu Jakarta Emang Selatan. iya? Iya, lagi viral banget. Emang itu perlu dikaji ulang lagi ya? Aduh. Perlu dipertimbangkan lagi ya? Itu kan pasti Jakarta Selatan gitu Iya, loh. jadi sekarang lagi rame banget dan ini udah ngeklaim banget nih Jaksel gitu ya. Jaksel. Oke, Walaupun oke. pinggir ya. Dikit lagi ke dapur Depok. Kesepleset udah ke Depok nih. Oke, nah ngomongin anak Jaksel yang sukses banget nih sekarang Wih, nih. amin, amin, amin. Datang dari daerah mana? Daerah Dari Tapanuli. Tapanuli. Jadi itu nama kotanya itu Padang Sidimpuan. Oke. Mm-mm. Itu di daerah Sumatera Utara. Daerah Sumatera Dari Utara. kecil di sana. Dari kecil, dari lahir di sana. Dari lahir di sana, terus kemudian Merantau waktu kuliah. kuliahnya tapi ngambil spesialisasi udah tahu passionnya musik udah, itu udah tahu. Aku memang dari dulu itu nggak pengen daftar kampus dimanapun, aku memang yang pengen Padahal ada wajahnya musiknya. kedokteran banget loh. Kedokteran? Apa tuh? Emang bisa mengobati hati-hati orang ya? Wajahnya udah kedokteran banget loh, enggak ya? Kedokteran. Jadi pengennya tetap tahu. Pengen musik. Karena dari kecil juga selain darah ayah ibunya sudah mengalir darah musik seni kan kebetulan ayahnya atau ibu Anda ini ya guru musik ya? Ya, mama. Mama guru musik, Ya. kemudian mengalirlah darah seni musik Ya. itu dari umur berapa? 3 tahun, 4 tahun sudah nyanyi. 4 tahun udah nyanyi. Oh. Ada nggak? Ini ada videonya waktu nyanyi kecil? Emang Oh, ada? nggak Enggak ada. Enggak, gimana kalau kita tampilkan kita panggilkan aku waktu kecil ya? Oh iya. Enggak bisa. Udah lama nggak ketemu mama ya? Udah Oh, dia tampilkan? enggak gitu. Enggak ya? Emang cara yang itu ya? Bukan kan? Iya. Jadi dari kecil sudah nyanyi. Dari kecil udah nyanyi. Menemukan passion bahwa oh, aku akan ditarik suara nih. Akhirnya masuk IKJ Masuk IKJ. seni musik waktu Iya. itu. Tapi sudah mulai ngamen-ngamen belum waktu seni musik IKJ itu? Jadi aku itu nggak pernah reguleran sih, nggak pernah ngamen-ngamen kayak gitu. Cuman aku lebih waktu itu buat video-video cover awalnya. Oke. Terus Di puji Tuhan- posting di sosmed. Iya di sosmed. Oke. Terus ada orang yang notice, terus mereka undang ke acara-acara gitu. Oke. Jadi bukan yang cover. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Oke, kemudian ke Jakarta lah, kuliah lah jurusan musik. Iya. Yang kalau misalkan sekarang terjun di dunia industri musik, itu kepake nggak sih sebenarnya kuliah-kuliah yang benar-benar musik kemudian akan terjun ke dunia musik? Dipakai kayak sih, kan banyak teknik-teknik atau apa ya bermain musik yang aku butuhkan dari kampus itu gitu. Jadi kan kampus aku itu bukan cuma ngajarin soal vokal doang, dia ngajarin musik juga, harga not, jadi semuanya diajarin. Jadinya Bahkan aku perform bisa arts-nya juga akan ada iya, ya. jadi aku bisa buat lagu gitu berkat itu. Gitu Oke, jadi setelah tahu passionnya, kuliahnya bahkan didukung oleh kuliah yang sebidang, Ya, kemudian sekarang
bener-bener di dunia musik. Nah, ketemu musikannya tuh gimana gitu? Apa karena kan kalau zaman dulu tuh orang mau ke label itu pasti ngirim demo, kemudian juga bahkan kalau ada audisi juga ikut. Nah, kalau Stefan sendiri gimana? Kalau aku waktu itu kebetulan laguku yang awal itu dikerjain sama artis musik Kak. Kak David, terus dia yang nyaranin aku buat masuk musika. Oke. Nah waktu itu aku juga tertarik buat masuk musika, dan musika juga puji Tuhannya tertarik sama lagu ini dan pribadi Stefan. Akhirnya kita coba untuk waktu itu masih joint venture awalnya. Terus lama-lama baru jadi full sign di musika. Oke, jadi awalnya karena ada project satu itu, kemudian Ada project satu itu, makanya jadi keterusan deh jadinya. Oke. Jadi setelah sama-sama tahu kebutuhannya, kemudian masuk nih ke dalam ranah musika juga, akhirnya sekarang join di musika. Betul. Gitu ya. Anyway, Stefan ini baru 9 hari yang lalu berulang tahun. Yeay, happy birthday. Emang iya? Ya kan 1 Mei Terima kan? kasih. Ya betul. Iya, berarti Taurus ya? Taurus. Sabar. Waduh, apa nih? Taurus Sabar. Kita Kemudian kebetulan di Instagram lagi rame nih ya zodiak nih. Kalau aku buat zodiak tuh ya pasti rame banget tuh. percaya nggak sih sama zodiak? Percaya nggak percaya sih. Kalau aku bilang ada yang mirip, rata-rata zodiak ini mirip semua, tapi sikap yang berbeda. Oke, contohnya nih. Kayak misalnya Taurus, katanya itu keras kepala. Iya. Dulu memang aku kayak gitu. Sekarang lebih. Bukan. Ya. Cuman bisa berubah karena lingkungan dan keadaan. Oh menurut aku. gitu. Karena yang ada lagi di sampingnya juga bisa ya. Apa? Kalau yang sampingnya bikin emosi mulu juga jadi emosi Oh iya bisa gitu ya. juga. Terus, Cuman terus? banyak banget. Jadi misalnya aku setahu aku zodiak ini kayak gini. Iya. Itu tiba-tiba pada valid. Iya, true valid. Iya, Oh iya. iya, berarti pada betul ya. Sugesti aja gitu bahwa oh kita kalau gitu iya juga ya kok mirip jadi cocok logi gitu loh. Ya mungkin aja sih. Cuman kenapa tapi agak ada berbedanya juga sih dari antara zodiak ini sama ini. Kalau misalnya gini, Taurus cocoknya sama Aquarius gitu percaya? Anda Enggak cocok ya? Enggak ada kayak gitu. Taruh cocok sama siapa? Sama jodoh lu. Iya. Gak ada ya Nggak gitu ada, ya. nggak Tapi ada. kalau sifat masih oke lah ya untuk Iya, diinin karena ya. sifat itu menurut aku ya, sifat itu nggak bisa diubah, tapi sikap bisa diubah. Cie, asik. Benar. Stefan Pasar 2024. Oke. Berkarir di 2018 Ya. gitu kan dengan hatimu hatiku. Hatiku di kakimu, Hatiku? hatiku di kakimu. Apa sih? Oh itu. Lagu Oh yang pertama. awal banget ya. Iya. Astaga. Itu udah lama banget loh. Itu hatiku Iya. hatimu ya itu. Iya, di 2018. Itu sebelum musika. Masih belum musika. Itu masih produksi sendiri tuh gitu. Itu awal banget. Kemudian lagu Belum Siap Kehilangan. Nah, lagu Ya. Belum Siap Kehilangan ini sangat viral ketika di salah satu platform. Ya. Dan waktu itu memang kondisinya lagi bener-bener kita pandemi ya, banyak Ya. yang kehilangan, kemudian lagu itu jadi hits banget. Ya. Ketika saat itu 2020, padahal posisinya konser nggak ada, musik nggak ada, offline nggak ada, tapi tiba-tiba lagunya naik gitu. Gimana tuh waktu itu ceritanya itu, melihat kondisi itu? Awalnya aku belum download platform itu sebenarnya, aku juga nggak tahu. Cuman teman-teman sama followers waktu itu ngingetin bilang kalau lagu kakak itu lagi banyak banget di sini loh Iya. gitu. Akhirnya aku download karena aku taunya aplikasi ini tuh dulu itu bukan soal kayak gini Iya, gitu kan. Kita betul. taunya bareng-bareng. Sebut aja TikTok gitu. Iya. Terus di TikTok ini banyak banget yang pakai laguku dan aku ngerasa TikTok ini bagus banget. Akhirnya aku senang, aku bangga. Tapi sekaligus Sedih juga ya, karena mewakili semua perasaan dan Iya. bahkan aku tuh sampai jujur takut loh dengar lagu kamu karena waktu itu ada beberapa teman aku yang kehilangan orang terkasih tercintanya menggunakan lagu itu, jadi kayaknya aku belum siap juga gitu loh. Dan itu jadi lagu yang Iya, benar-benar kayak gitu. Takut ini. gua ada majisnya. Tapi sebenarnya ada loh. Oh gitu, jadi lagu itu kemudian jadi viral. Iya, waktu itu pesawat jatuh loh. Iya, oh iya Nah, pas itu banget yang ya. awal banget itu jadi tiba-tiba banyak yang make. Terus abis itu yang COVID varian itu Iya, ya, yang kedua Omicron. itu. Sebelum itu Delta. Oke. Delta kan banyak banget yang Jadi dipanggil Tuhan. Jadi banyak banget yang make banyak itu. pakai lagu itu. Jadi lagu itu jadi hits juga gitu dan Tapi akhirnya- sekarang malah bukan soal meninggal juga, kucingnya juga ya lagi lahiran pakai Belum Siap Kehilangan juga gitu. Yang penting sedih-sedih pakai Belum Siap Kehilangan ya Iya. udah nggak apa-apa. Tapi jadi viral juga ya. Iya, puji Tuhan nih jadi Oke, viral. jadi lagu Belum Siap Kehilangan ini menjadi lagu yang tahun 2019-20 ya. 20 Ya. itu menjadi lagu yang istilahnya dipakai semua orang di salah satu platform dan akhirnya sekarang dikenal banget nih. Ya. Kemudian beranjak nih dari 2020 ternyata duet nih sama salah satu yang lagi hits juga, Brisio Yodi. Bisa jodoh. Karena itu temen ya? Temenan, udah lama. temen Sebelum dia banget. idol malah. Iya, temenan banget. Kemudian duet, booming juga tuh, Ya, naik puji juga Tuhan. itu. Itu ceritanya gimana tuh waktu itu? Memang karena temenan, kemudian kita bikin project yuk gitu. Iya. Jadi waktu itu memang aku
pengen duet. Terus aku bingung siapa ya, tapi aku udah punya lagunya. Aku udah Oh punya itu lagunya sudah punya lagunya udah dua? aku udah buat lagunya sama Ko David waktu itu. Terus bingung mau dinyanyiin sama siapa karena aku tahu lagu ini tuh tercipta untuk duet gitu. Oke. Nggak, bakal aneh kalau sendiri. Akhirnya aku ingat Jody karena dia salah satu teman aku yang lumayan dekat waktu itu. Terus suara dia juga Masuk, bisa ya? bisa kawin sama suaraku. Jadinya aku kontak dia dan puji Tuhannya dia juga mau gitu. Dan booming banget itu, langsung naik puji lagi Tuhan, tuh, naik lagi iya. tuh Steven Iya. Pasar Ibu naik lagi sampai atau waktu itu yang belum siap kehilangan tuh sempet bertengger beberapa minggu ya, 5 besar Billboard. Ya, Itu betul. saking banyaknya yang naik, yang Ya. dengerin sampai 20 juta ya untuk yang nonton Yang di waktu itu. ya. Iya. Kemudian lagu yang keduanya sama Jody juga naik lagi. Ada lagu lagi nih yang sama Shannon. Iya, Nah, itu juga tuh. galau banget itu kan. Itu Iya. ya galau tapi musiknya agak middle beat gitu jadi Dan dia tuh lebih tinggi ya untuk ini ya. Apanya? Pokoknya nggak asik buat karaoke deh kalau yang nggak bisa nyanyi. oh gitu ya? Kok sadar? Bukan untuk aku ya. Iya mungkin karena Shannonnya juga waktu itu Tinggi banget nadanya tinggi ya. ya. Karena kan gini range aku sama dia itu kan beda. Jadi kita mau nyocokin itu rada riskan gitu. Oke. Akhirnya syukurnya vocal directorku Mas Ifnat Ya. punya solusi lah itu. Jadi dia memang agak maksa dikit tapi masih bisa lah diperjuangkan gitu. Akunya malah rendah banget Iya betul. tapi masih bisa nyanyi. Nah itu ketemu jalan tengahnya di Jadi situ. enak tuh didengar. Tapi kalau kita buat yang suaranya minus-minus ini susah nih untuk Ya kan buat bisa dengerin. diturunin. Oh, ya, turunin. Diturunin aja, boleh. nggak apa-apa. Nah sama Shannon nih juga naik juga nih. Jadi setelah booming dari satu lagu ke lagu lain, akhirnya terus-terusan itu naik terus Ya. nama Stefan itu. Sampai akhirnya yang sekarang ini baru keluar lagu baru lagi. Iya betul, album malah Dan 3 lagu bulan ini lalu. digadang-gadang tuh lagunya PNS ya. Apa tuh? Dikaji ulang. Oh waduh, kayak dapat gaji ulang ya? Iya, dikaji kan gitu, Iya, mengingat, betul. mengkaji ulang itu Iya. kan ala-ala Brins banget sebenarnya. Betul. Gimana? Ada pengalaman dari situ? Ada, semuanya kan lagu aku itu harus relate juga sebenarnya. sama Iya, aku. jadi Ada, aku pernah dipertimbangkan orang. oh iya, udah pertimbangan orang. Jadi pas aku dengerin tuh, oh ini banget ASN banget sebenarnya ya. Apa tuh, Surat-surat ASN, surat-surat apartemen negara yang Oh, mengkaji yang, ulang. ASN, iya. Karena ini tuh juga tuh apa waktu wisuda. Ya dikaji lagi, aduh lama. Itu yang bikin lagu siapa sih kaji ulang? Ini yang buat lagu ini Mas Benny namanya. Oke, tapi ikut campur tangan dari Oh iya dong pasti. Stefan juga. Pasti. Waktu dia lagunya datang, aku setiap lagu pasti aku harus gubah sih. Biar apa? Biar jadi Stefan banget gitu. Dan Nggak jiwanya pengen. dapet ya? Iya. Jadi kalau misalnya lagu itu bulat-bulat aku terima nggak bakal bisa aku nyanyiin bagus gitu. Oke. Harus memang ada campur tangan dari aku. Harus memang ada campur tangan dari director sama vocal director juga. Biar Supaya bisa nyatu jadi semua aku. ya? Iya. Karena mereka tahu apa yang aku mau, apa yang pas dan cocok buatku. Terkadang kita nggak tahu apa yang kita mau. Terkadang kita nggak tahu apa yang terbaik buat kita. Cie, Tapi orang ketika sekeliling kita tahu. Tahu gitu ya. yang Jadi pas jangan yang batu mana. deh, Taurus. Iya. Jangan batu. Taurus. Taurus. Ini aku nunjuk kamu nih, 3 jari lagi sama aku. Iya. Oke, nah kalau aku tuh pernah notice ketika wawancara Stefan pertama kali adalah ketika belum siap kehilangan ini adalah 8 tahun pasca ayahanda nggak ada, ya kan. Kemudian rilis lagu itu, kemudian merasuk hingga sampai akhirnya ketika dinyanyikan pun akhirnya sampailah pesan dan rasa itu gitu. Ya. Nah kalau untuk yang kaji ulang ini kan 10 tahun mengagumi seseorang. Mhm. Relate apa inspirasi dari kisah pribadi atau Kalau hanya lagu saja? 10 tahun sih belum pernah sih selama iya. itu. Aneh gak sih? Tapi Tapi ya ada nggak sih yang 10 tahun? Di sini ada nggak? Coba jujur. Yang 10 tahun memendam. Ada pasti. Ada ya? Pasti. Mungkin di tahun-tahun keempat kelima dia mulai hilang. Ke tahun keenam dia ketemu lagi, dia ada lagi tuh. Biasanya gitu tuh. Perasaan itu bisa tumbuh ketika kamu sering ketemu sama orang itu, gitu. Jadi ketika kamu nggak ketemu sama dia, kamu bisa kok lupain dia. Ada kan bahasa Jawanya, Witing Tresno Jalaran Seko Raono Lio. Waduh, nah itu dah Witing Tresno. Ah, dia menjadi lagu sama Mas Darbo itu. Iya. Oke, jadi karena 10 tahun itu ceritanya adalah orang yang mengagumi. Mengagumi, karena misalnya kayak kamu sahabatan juga kan bisa. Friendzone ya. Friendzone, tapi kamu nggak berani buat ngungkapin karena kamu takut kalau akan berubah suasana kalian berdua. Tapi kamu percaya nggak cewek cowok tuh bisa sahabatan? Percaya? Masa? Ada yang pasti ada Ya, yang ada rasa sahabatannya kan? di mana dulu nih? Pasti ada yang ada rasa nggak? Kalau terlalu dekat biasanya ada sih. Pasti ada ya? Nggak rasa, mungkin- cuman dia nggak mungkin buat pura-pura nggak menahan ada ya? sih. Oh. Ya kalau temenan biasa nggak sering ketemu atau temen as a friend biasa doang kayak ngobrol aja bisa, nggak ada rasa bisa. Bisa. Tapi kalau udah terlalu masuk kehidupan, Curhat. curhat, wah hati-hati tuh sama yang curhat tuh beneran Iya. deh.
Aduh, bener. Apalagi kalau kamu habis putus tuh, nah terus kamu curhat sama cowok ini, sama teman kamu, oh teman kamu ini berharap. Dan ketika dia kamu masuk ke hati kamu bisa jatuh. Coba. Awalnya gimana waktu itu? Bukan aku. Ini banyak terjadi kayak gini. Iya, terus. Tapi hati-hati dan apa ya? Itu namanya terbuai. Terbuai. Iya, Oke. itu memang lagi fase kayak gitu. Kamu lagi hancur-hancurnya. Ketika ada yang mengayomi, kamu merasa senang aja gitu. Oke. Kamu merasa sesuatu yang kosong di dalam hati kamu diisi sama dia. Diisi. Nah, tapi yang dicurhatin tuh kasihan, ada ibanya kan. iya, makanya tough aja hatinya, jangan berharap. Oh, gitu. Itu biarnya kamu jadi pendengar yang baik aja, kamu dapat pahala dari situ, ya udah biarin aja. Tapi jangan berharap lebih. Karena ketika dia suka sama kamu, itu karena kamu bisa ngisi kekosongan dia doang, jangan mau. Itu kan teorinya tapi ya. Iya, prakteknya susah. Oke, lagu kaji ulang ini kemudian 10 tahun mengagumi Ya. seseorang, kemudian pada akhirnya ayo dong lihat aku gitu kan Ya. intinya. Itu pembuatan video klipnya menarik banget karena pakai artis yang lagi hits juga nih. Ya. Tanpa kita sadari, enggak ada ya? Enggak diundang Kita ya? panggil kan? Iya, tuh. Itu emang kenal sama Echa atau gimana? Belum pernah kenal sih, belum pernah ketemu, baru ketemu di video klip itu. Kenapa Echa? Ya karena Echa adalah Echa. Iya. Karena Karena Echa dia ya. lagi mau ngambil viralnya sekarang dia ini atau mungkin karena dia lagi hits atau memang dia cocok Oh nih di enggak, karakter karena ini. memang satu ya, menurut aku ketika aku buat video klip itu aku harus tahu karakternya yang cocok yang mana nih. Dan menurutku karakter dia pas banget buat kebutuhan video klip ini. Terus kedua, dia belum pernah di video klip manapun. Oke, Nah, ini iya, pertama kali juga dia buat Makanya aku dia. pengen orang juga tahu kalau Echa itu bisa acting. Bisa, oke, iya. Nah, jadi semuanya ada pertimbangan gitu. Oke, nah cerita ini kalau yang di video klip itu adalah bagaimana Stefan juga ada action. Iya. Iya ya. Jadi Matrix. Les dulu nggak? Enggak lah, Nggak cuman itu langsung ya? doang. Aku udah biasa kok berantem sama kehidupan. Yeah. Dan dari action itu kemudian berubah jadi Mas Anang ya? Anang? Karena gondrong kan? Bukan. Itu Gimana, Anang dulu. gimana? Ceritain dong. Anang dulu. Iya. Itu jadi metal. Jadi inti video klipnya itu adalah Stefan ini berusaha untuk menjadi apa yang Echa mau. Echa mau. Apa yang Echa bukan apa Echa mau. Apa yang Echa suka. Oke. Yang belum tentu Echa mau itu aku lakuin. Oh. Nah terkadang kita capek berusaha untuk jadi orang lain, padahal jadi diri sendiri lebih unik daripada menjadi orang lain gitu. Dan lagu itu tuh kayak menunjukkan bahwa aku mau menjadi yang kamu suka, tapi ternyata belum Iya, tentu Echanya nggak nyaman, orang itu nggak nyaman, dia suka belum tentu dia pengen sama kejadian sama si cowok ini gitu. Oke. Makanya akhirnya dia menjadi dirinya sendiri, malah si cewek ini lebih tertarik gitu. Oke. Jadi intinya endingnya happy ending tapi tetap ya. Ya kita serahkan sama penonton lihatnya gimana kan gitu. MV klip direkturnya siapa? Ujang namanya. Oke. Iya, Kemudian dia ketika Upi proses itu, Guava. Hah? Oh ya, yang production house-nya Upi Guava. Oke. Tapi ketika proses dan dari penulisan ide segala macam, Stefan ikut terjun. Oh ikut dong. Setiap Masih video masukan klip, juga? Setiap video klip yang pernah aku garap berarti udah berapa sekarang? 6 apa 7 gitu. Semuanya aku ikut Terjun kok. langsung. Terjun langsung. Nggak Aku cuman sekedar yang buat langsung. cerita ininya nanti dikembangin gitu-gitu. Kamu pengen gimana gini. Jadi nanti setelah tadi boxing ya kemarin tuh ya? Atau Yang mana? yang berantem tuh apa? Boxing Matrix kan? bukan. Matrix. itu sih action doang Action sih. ya. nggak ada Nanti apa. kedepannya yang ada boxing juga yang jadi Bruce Lee, ya. Kedepannya bakal pound fit ya katanya ya. Iya, bakal main ini. Pilates. Iya, langsung pukulan terkuat tuh. Kan ikutin orang yang lagi viral sekarang Betul, aja gitu banyak ya. kayak gitu ya. Selebritis ini boxing gitu ya. Boleh. Oke gitu ya. Oke, nah itu syutingnya berapa hari itu? Itu cuma 1 hari sih, dari pagi hari. sampai malam. Karena saya juga sibuk sekarang ya. Iya, dia juga nanya, emang semalam itu ya? Iya, aku bilang oke katanya. Oh, syutingnya sehari sama malam, Sehari. kemudian jadi itu barang, Ya. jadi produk dan menurut Stefan oke, enggak, misalnya expected-nya emang segitu atau bahkan lebih dari itu hasilnya. Di luar ekspektasi sih, ini menurut aku lebih bagus daripada ekspektasi kok. Karena mungkin kru yang di belakang bekerjanya luar biasa. Luar biasa dan talentnya juga oke. Iya, ya. editornya juga oke, PH-nya juga oke, label aku juga oke. Jadi memang kita benar-benar all out di video klip ini gitu. Dan aku lihat juga acting Echa natural juga sih ya. Maksudnya Iya. nggak yang kayak dibuat-buat gitu Ya, emang dengan dia kayak gitu imutnya lucunya, dia, ya. imut-imutnya. Emang tapi aslinya lucu banget ya. Aslinya lucu dia.
ketawa mulu, makanya kita semua satu chat gara-gara dia gitu. Iya. Aduh ya ampun, seru banget deh. Nah kemudian sekarang lagu ini lagi dipromoin kemana-mana nih. Nah sebenarnya kalau isi dari lagu itu tuh pengennya tuh Stefan menyampaikan apa sih ke teman-teman penggemarnya namanya apa? Stefanio. Oh Stefania ya. Apa yang pengen disampaikan dari Aku- lagu itu? Aku pengen sampein kalau apa ya, jangan sampai menyesal sih gitu. Jangan sampai nyesal karena nggak Kalau suka sama ngungkapin. orang, lebih baik Ya, ngungkapin lebih baik aja. diungkapin aja, karena ketika kamu telat, ya bakal nyesal gitu. Dan mungkin udah terlambat semuanya. Mungkin cewek itu atau cowok itu udah punya yang lain gitu. Mungkin waktu kamu suka sama dia juga suka sama kamu. Cuman karena kamunya yang terlalu gengsi atau ada Nggak tembok ngomong. yang sangat besar yang menghalangi kamu, akhirnya kamu jadinya takut buat ngungkapin. Nah, itu tuh yang mau aku bilang tuh, jangan takut deh. Even apapun Apapun, hasilnya. apapun hasilnya. Bukan soal di dalam hubungan asmara juga ya. Nah. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam apapun. Aku tahu perasaan takut itu wajar, manusia itu pasti ada merasa takut. Cuman setidaknya kamu udah mencoba dan kamu tahu hasilnya apa. Ya kalau kamu berhasil, we don't know. Kalau kamu nggak berhasil, kamu dapat pengalamannya. Paling tidak sudah mencoba kan. Iya, dan kamu dapat pengalamannya, dan akhirnya apa? Hati dan karakter kamu bisa dibentuk dari kegagalan, karena manusia itu hidup Untuk banyak gagalnya. Oke. Sedangkan kamu aja belum berhasil, misalnya hari ini kamu gagal. Cuman yang penting itu bukan tujuan akhirnya, yang penting itu proses Prosesnya, kamu gitu. Berarti di lagu ini tuh bukan cuma sekedar cinta-cintanya aja, tapi bagaimana ya menghargai sebuah kegagalan, mencoba untuk menggagal sampai akhirnya nanti At sukses least kamu udah dengannya. mencoba gitu. Oke, ini lagu ini sudah berapa minggu tayang? Seminggu. Satu minggu Oke, ya. tapi lagunya emang easy listening banget loh guys. Wah, terima kasih Bener deh. banyak. Maksudnya untuk sekali didengerin, oh iya enak banget ya. Apalagi maksudnya untuk refnya tuh juga apa namanya enak didengar dan langsung bisa dihafalin gitu. Nah. Nanti kan dinyanyiin ya. Ya, nanti kita nyanyiin di situ. Gitu. Oke, jadi nah untuk kaji ulang ini mudah-mudahan nanti akan ada viral lagi. Amin. Di salah satu platform itu sudah ada dance-nya belum? Kayaknya aku lihat soalnya ada yang bagian-bagian yang ngambil handphone taruhin. Nah, itu apa dance apa viralnya itu? Itu Trennya template kali ya. Template-nya itu Ya, kali. jadi aku memang pengen coba template-template gitu. Terus ada kemarin yang buat juga ini orang gila mana Oh, yang iya. mengejar orang gila mana yang tetap ngechat padahal udah dicuekin. Nah, itu Kak Julangnya itu bener banget. Oh iya. Iya, jadi dia tunjukin isi chat dia yang awal-awal ngechat si cowok ini dicuekin. Terus isi chat dia yang sekarang cowok itu malah yang ngejar gitu. Terus dan seru pakai loh lagu template itu. Iya, pakai lagu Kak Julang. Boleh-boleh nanti kalau teman-teman semua di sini ada tren orang gila mana tuh pakai lagunya ini nanti di tag aja ya. Iya, orang gila mana yang dicuekin. Orang yang tetap ngechat tapi tetap dicuekin. Tapi bahasanya nanti dibalas lagi. Apa? Tapi nextnya lagi dibalas tapi udah Iya, ngejar-ngejar. udah sama-sama, udah malah pacaran gitu. Jadi telat perjuangan dia setahun. setahun. Nah, dia tunjukin di situ isi chatnya 2022, terus sekarang 2023 atau 2024 kemarin gitu. Gitu, seru juga ya. Iya, seru juga Jadi, ya bikin challenge kayak gitu. Iya, kadang kita kreatif malah lebih kreatif netizen. Benar. Gitu. Kalau Steven juga main di platform itu juga. Main semuanya Oke, di semua platform. platform itu. Oke, nah sekarang kan jadi banyak banget lagu-lagu yang walaupun potongan, kemudian punchline lagu Ya. itu dijadikan sound untuk yang hal lagi trending. Ya. Stefan ngeliat fenomena itu gimana sih? Fenomena yang kayak maksudnya gampang banget viral di sosmed itu gitu. Ya. Bagus apa enggak? Semua itu pasti ada bagus dan enggaknya ya. Ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah orang jadi makin semangat buat karya. Jadi memang lebih gampang buat didengerin semua orang. Nggak kayak dulu yang pintunya cuma satu. Iya, Ini pintunya banyak. Nah, nggak bagusnya adalah orang jadi menghalalkan segala cara buat itu. Jadi biar cepet viral ya. iya, pengen cepat viral. Akhirnya apa? Akhirnya yang disuguhin karyanya menurut aku kayak nggak sepenuh hati. Yang penting ada. Terus lebih cepat turun juga pasti. Iya, Kalau pasti. cepat viral, cepat naik pasti cepat turun gitu. Oke. Gak enaknya sih itu doang. Jadi sebenarnya lahan dan pintunya terbuka, cuman gimana untuk bisa mempertahankan ya? Karena Iya. viral cepet banget, tapi bisa turunnya cepet. Tapi Betul. kalau kita pelan, prosesnya bagus, kemudian Ya. kualitasnya dijaga, tentu Ya. bertahannya akan lebih Betul, lama ya. itu sih. Oke. Kualitas itu penting. Nah, dari beberapa lagu Stefan itu ada yang istilahnya slow, ada yang ngebeat. Inspirasi musiknya dari mana sih? Dari diri sendiri sih sebenarnya. Jadi aku pengen apa nih? Pengen ini. Jadi setiap lagu itu
inspirasinya beda-beda memang. Ada yang Brian McKnight, ada yang Boyz II Men malah, yang ada yang Bruno Mars. Semuanya ada sih inspirasinya gitu. Jadi tergantung film lagunya Tergantung lagi pengen yang mana ya. iya, kayak Kaji Ulang ini tuh aku pengen buat kayak Boyz II Men malah. Padahal yang middle beat tapi aku pengen buat kayak Boyz II Men gitu. Nah itu jadi tantangan sebenarnya. Kata-kata kaji ulang itu menarik loh buat aku. Kenapa bisa menemukan ini anak muda ya tiba-tiba kaji ulang gitu. Itu kan kata-kata yang istilahnya ya tadi aku bilang sangat corporate banget ya. Bisa nemunya gimana tuh? Karena gini, aku udah sering lah buat lagu yang orang itu sering dengar kata-katanya. Nah kaji ulang itu kan jarang. Tapi nyentil. Iya. Nah aku pengen buat itu karena apa ya? Kalau aku cuma bilang pertimbangkan, Biasa. ya udah biasa. Tapi kalau banget. kaji ulang itu kan, kok Apa aneh ya? Iya, Nah gitu. orang itu kan lebih cepat menangkap ketika kata-kata itu jarang didengar gitu dan kayak tapi nggak sulit diucapin, jarang didengar tapi nggak sulit diucapin. Ya, jadi orang lebih gampang menerima. Makanya aku buat dan Mas Benny juga buat kaji ulang itu gitu. Oke, jadi terinspirasilah dengan kata-kata dua kata tadi ya. Yang ternyata simple tapi ternyata Iya. enak didengar dan emang kayak ayo kaji ulang aku dong. Itu aku kayak dengernya iya pertimbangkan aku dong, tambah lagi jadi kayak masuk banget di situ ditekanin ya. lagi dipertimbangkan lah aku gitu. Oke, nah kedepannya nih kita kan sekarang sudah mulai banyak konser, banyak offline musik. Ya. Mau bikin apa? Aku sih mau buat ini sih, tapi aku udah buat tur harapan kemarin ya. Aku mau buat solo konser kali ya. Oke. Kalau bisa sih solo konser gitu kan di mana gitu, mau benar-benar prepare. Antara aku undangin teman-teman artis juga, aku undangin orang buat apa ya? Jadi suatu kebanggaan lah buat Stefan gitu. Itu tujuan, salah satu goalsnya aku sih. Aku pengen buat solo konser. Jadi pengen buat solo konser. Amin, mudah-mudahan Amin. bisa terlaksana Amin. ya. Nah, dalam waktu dekat ini ada project mau manggung di mana? Ada. Di mana? Aku pengen manggung di Bajawa. Oke. Jadi tur Bajawa malah Oh, ini. gitu ya. Iya, di 5 hari. Heeh. 5 titik. Terus di titik terakhirnya itu ada tanggal 19. Nah, itu aku pengen itu semi mini konser lah. Oke. Nah, aku pengen relasiin konser yang aku pengen ini di tanggal 19 nanti. Itu ada di Bajawa Bekasi. Bekasi. Oke. Nanti datang ya. Iya. Nanti diundang-undang ya nanti semuanya ya. Jadi project ini 5 hari ke depan ada project yang Ya. akan tur Bajawa, kemudian nanti dream besarnya adalah mudah-mudahan bisa konser Ya. yang nanti bisa didatangi nih sama semua teman-teman semua di Betul. sini. Oke. Nih Kaji Ulang nanti bakal didengerin udah tayang di mana aja? Di Spotify, di Langit Musik, di teman-teman yang lain gitu. Terus movie-nya baru aja keluar di YouTube Musika Studios. Oke, satu lagi yang Ya. aku notice dari Steven adalah selalu duet dengan orang-orang dan mungkin musisi-musisi yang lagi hype sekarang. Emang temenan apa emang konsep dari setiap lagu-lagunya akan kayak gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Pas lagi temenan juga, pas iya, lagi memang lagi ini. Karena lebih enak gitu sih, enggak sih? Jadi kayak kita bangun chemistry temenan dulu. Biar Baru enak bisa, ya. biar enak dia gitu. Kedepannya mungkin ada dengan host, mungkin ada. Ya kita nggak tahu. Oh, kita Kita tunggu aja ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu mau nih. Kira aku langsung ketawa loh. Oke, baik, boleh dipromoin dong lagunya dari Kaji Ulang, lagunya ASN ini. Oke, boleh. Ya, silakan. Ya, Kak Julang udah bisa kalian streaming di Spotify, Langit Musik dan teman-temannya. Dan musik video klipnya ada di YouTube Musika Studios. Langsung aja share, pakai lagunya di video-video kamu dan jangan lupa untuk menggalau bareng Stefan. Ya, oke, baik Stefan Pasaribu. Thank you. Sampai jumpa lagi nanti di next lagu. Ya. Harus mampir ke sini dulu untuk yang pertama ya. Jangan Oh ya, lupa pasti. ya. Nanti Ya, mudah-mudahan siap. bisa join di berbagai konsernya dan Amin. nanti bisa jadi media partner konsernya juga mungkin ya. Ya. Amin. Amin. Kita afirmasi dulu, afirmasi. Siapa tahu beneran ya. Siapa tahu beneran. Amin. Oke, thank you Stefan. Thank you Sukses so much. selalu. Terima Mudah-mudahan kasih. lancar, sukses karir dan cintanya Amin, juga amin, semuanya. amin. Dan kita bisa ketemu di keadaan dan kondisi yang jauh lebih baik Ya. lagi. Saya Benny Fridiari pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.